Nanti kita akan baca sampai ayat 21. Mari Bapak Ibu, Saudara perhatikan saja, saya akan bacakan. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya walau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dari Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan kebenaran, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Amin. Barang siapa yang berbuat jahat, ia membenci terang. Dan dikatakan di sini di ayat 20, dan tidak datang kepada terang itu. Inilah menjadi persoalan banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini. Bahwa banyak orang tidak lagi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalaupun orang mencari Tuhan hanya ingin diberkati, hanya ingin persoalannya selesai, hanya ingin supaya Tuhan permudah. Kalau itu menjadi tujuan orang-orang, anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan, artinya dia masih hidup dalam kegelapan. Karena ketika orang datang kepada terang, satu hal yang akan dinyatakan adalah tentang dirinya sendiri.
tentang siapa dia dan apa yang dia lakukan selama ini. Makanya kalau orang mengatakan saya sudah bertuhan, saya sudah datang ke Tuhan, tapi dia tidak tahu kejahatannya, artinya sebenarnya dia tidak hidup dalam terang. Kalau orang mengatakan saya datang ke Tuhan, saya pengen Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, berarti sebenarnya dia tidak datang kepada terang. Kalau dikatakan bahwa saya datang ke Tuhan tetapi malas-malasan, artinya sebenarnya dia tidak datang kepada terang itu. Hanya terang, hanya di dalam terang, maka orang-orang akan mengerti tentang siapa dirinya. Hanya di dalam terang nanti seseorang akan mengerti siapa dirinya. Kalau itu tidak dibukakan, ini kan jadi persoalan besar. Kalau seseorang tidak ada yang dibukakan tentang kejahatannya, maka sering sekali orang itu merasa baik-baik saja. Karena kejahatan itu kan hanya bicara tentang apa? Tentang hal-hal yang remeh-temeh yang sekali terjadi. Misal orang mengatakan, nanti aja misalnya ikut PA, nanti kan masih ada waktu minggu depan. Kerjaanku lah masih lebih penting. Oh nanti aja baca firman, masih ada besok aku lagi ngantuk. Atau aku lagi ada kegiatan nanti saja. Ini hal-hal yang remeh-temeh yang sering sekali tanpa sadar kita sudah menabrak aturan itu. Bagaimana mungkin kau bisa bertahan dalam keadaanmu yang serba kesulitan kalau kau tidak punya firman di dalam hatimu? Gak akan bisa. Gimana caranya? Sedangkan kita aja kalau gak makan aja bisa lemas, betul gak? Apalagi roh kita, kalau roh itu tidak pernah dikasih makan, kalau roh itu tidak tiap hari dikasih makan, bukan tidak pernah ya, tapi tiap hari dikasih makan, maka kita tidak akan kuat menghadapi badai. Makanya jatuh bangun, selalu alasan banyak orang adalah, aduh aku jatuh bangun dalam dosa. Aduh aku jatuh, aduh ini. Lalu pakai alasan, namanya juga daging. Kalau semua kita bawa alasan adalah kita manusia, kita daging, artinya bahwa kita tidak mau terang itu. Makanya dikatakan, barang siapa yang hidup dalam kebenaran, di ayat 21, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata semua perbuatannya. Gak ada kepalsuan. Tapi kalau dia tidak datang kepada terang, gak akan kelihatan. Makanya orang mengatakan, saya sudah berdoa, saya sudah seperti ini, tapi kok gak terjadi apa-apa dalam hidup saya. Kenapa? Karena terang itu belum masuk ke dalam hatinya. Ketika terang itu ada, maka dia akan membukakan banyak hal dalam hidup seorang. Dia akan gampang menyadari, dia akan gampang meminta maaf ketika dia salah. Dia akan gampang memulai ketika dia jatuh dia akan gampang untuk bangkit lagi. Dia akan mudah melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau itu nggak ada, nggak bisa. Makanya persoalan besar adalah banyak orang tidak lagi hidup lahir baru. Orang belum mengalami lahir baru. Kenapa? Banyak orang datang ke gereja, banyak orang datang beribadah, tetapi belum mengalami lahir baru. Lahir baru itu adalah apa? Perjumpaan awal kita dengan Tuhan. Maka ketika orang berjumpa dengan Tuhan, maka akan punya kerinduan. Maka akan punya gairah ke Tuhan. Ketika dia punya gairah ke Tuhan, maka dia akan mencari Tuhan. Dia akan melakukan banyak hal untuk menemukan Tuhan. Tapi kalau kita katakan bahwa kita sudah lahir baru, lalu kita semakin hari semakin tidak bersemangat dalam Tuhan, makin hari kita makin sibuk dengan dunia kita,
makin sibuk dengan kegiatan dan pekerjaan kita, makin merasa bahwa waktu itu kurang untuk untuk melakukan hidup ini. Sebenarnya kau nggak punya Tuhan. Lalu pertanyaannya, modal apa yang kita punya? Apalagi khusus orang-orang yang udah pelayanan. Modal apa yang kita punya? Hanya modal skill kah? Hanya modal keterampilan kah? Tapi kita nggak punya Yesus dalam hati kita, bagaimana bisa? Makanya nggak jarang banyak orang-orang pelayanan hidup dalam apa? Seks bebas, ada yang narkoba, ada yang mabok, ya kan? Nggak jarang. Kenapa? Ya karena dia nggak lahir baru. Datang pelayanan tanpa dia tahu inti pelayanan itu apa. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kita lagi melayani roh itu. Kita melayani roh yang hidup, kita menyembah roh hidup. Makanya dikatakan di ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ada dua bagian yang Tuhan tekankan, air dan roh, disucikan dan dipenuhi. Itu artinya. Dibersihkan dan dipenuhi. Makanya orang yang sudah mengalami baptisan harus baptisan air, dia harus mengalami baptisan roh. Makanya ketika dia baptisan Roh Kudus, maka keluar bahasa roh. Tapi bukan bahasa roh laba-laba, itu bukan bahasa roh. Ya, saudara harus tahu nanti ketika saudara di tempat yang lain, laba-laba itu bukan bahasa roh, enggak ada laba-laba. Karena tidak mungkin, misal contoh begini, ini hal yang harus logis. Misal anak saya umur 1 tahun, dia hanya bisa 1-2 kata. Lalu kalau dia umur 15 tahun, masih 2 kata, 3 kata, kira-kira cacat nggak? Cacat. Makanya banyak orang mengatakan bahwa dia sudah baptisan Roh Kudus, tapi bahasanya laba-laba, terus mau ngapain? Gitu. Ya, kenapa? Karena bahasa roh itu adalah bahasa yang akan bisa dimengerti antara kita dan Tuhan. Bahasa adalah alat untuk saling mengerti. Kejadian di Menara Babel apa yang dipecah Tuhan? Bahasanya. Ketika bahasanya dipecah, maka menara itu tidak jadi. Ada yang satu minta semen, yang dikasih martil. Kurang lebih pandangannya seperti itu. Maka menara itu tidak jadi. Kenapa? Karena di saat itulah Tuhan memisahkan orang-orang yang merasa pongah dengan hidupnya. Saudara, ketika orang tidak lahir dari air dan roh, maka dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Dan Tuhan tekankan, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kalau orang-orang di luar sana bilang, oh saya bisa masuk kerajaan surga dengan kebaikan saya. Bisa nggak? Nggak bisa. Seorang itu harus dilahirkan, dibaptis. Lalu dibaptis roh. Baru masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Dua ini menjadi syarat untuk perhitungan segala kebaikanmu. Kalau kau melakukan kebaikan tanpa kau mengalami lahir baru, maka kebaikanmu itu akan sia-sia. Makanya kenapa Paulus bilang, kejarlah yang di atas. Kejarlah apa yang Tuhan mau. Kejarlah apa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Baru Tuhan bukakan. Kalau kita tidak mendapatkan itu, maka sia-sia. Di ayat 6 dikatakan apa? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ketika kita tidak masuk ke dalam perjumpaan dengan Tuhan,
Ketika kita tidak masuk mengalami lahir baru dalam Tuhan, maka segala sesuatu hanya bersifat daging. Artinya ayat ini bicara apa? Bicara sebuah habit, kebiasaan. Bukan yang lahir dari hati. Karena penyembahan yang sebenarnya adalah harus lahir dari hati. Makanya saudara-saudara harus mengejar baptisan Roh Kudus. Kalau kita sudah mengaku bahwa saya sudah dibaptis air, maka kita harus mengejar baptisan Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kalau kita nggak menjadi bagian kerajaan Allah, terus kita mau ngapain? Apa gunanya kita menyembah? Apa gunanya kita beribadah? Apa gunanya kita berdoa? Nggak ada gunanya. Karena syarat utama harus ada. Ya kan? Sama saudara, ketika saudara misalnya mau bekerja di satu tempat, ada syaratnya. Ada standarnya, standarnya ini, standarnya ini, standarnya ini. Kalau saudara tidak masuk kualifikasi itu, maka saudara tidak akan bisa bekerja. Ya. Paling nggak apa, kalau orang sehari bekerja, bisa komputer nggak kira-kira? Mengerti nggak internet? Mengerti nggak ini? Kalau nggak mengerti nggak bisa. Kenapa? Kualifikasinya dituntut. Apalagi zaman sekarang adalah zaman digital. Semua harus orang mengerti. Mengerti tentang media sosial, mengerti cara mengaplikasikan komputer, mengerti cara mengaplikasikan di medsos seperti apa. Ya. Makanya kisah ini adalah kisah tentang Nikodemus, di mana Nikodemus datang kepada Yesus ingin belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya. Yesus tidak mengasihi yang tinggi-tinggi. Yesus tidak mengajari, oh kau harus sembah seperti ini, kau harus berdoa seperti ini, kau harus begini, enggak. Apa yang Tuhan katakan? Kamu harus dilahirkan kembali. Titiknya adalah kamu harus dilahirkan kembali. Kalau orang tidak dilahirkan kembali, maka hidupnya hanya hidup dengan daging. Kalau hidup dengan daging, maka itulah yang menjadi masalah. Kemalasan muncul, ya kan? Pinginnya tidur aja, pinginnya enak-enak aja dapat uang, gak pedulian, kalau ditegur tersinggung, ya kan? Mau diajak ke Tuhan gak mau, selalu hidup sesuka hati aja, gak pernah mau dikontrol, maunya apa, maunya seenaknya aja, begitu. Maka saudara, coba kita lihat pribadi kita selama ini. Apakah saudara sudah lahir baru? Itu pertanyaannya. Apakah saudara ketika saudara bilang lahir baru, apakah saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Atau kita hanya dipenuhi oleh kedagingan kita? Ya kan? Kita hanya melihat, oh itu enak, dikejar yang enak itu. Gak peduli lagi yang enak itu dosa apa tidak. Pokoknya enak aja. Ya? Dikejar terus dikejar. Seolah-olah itulah yang akan mendatangkan damai sejahtera. Padahal lupa damai sejahtera itu hanya ada ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Hanya itu. Kalau saudara gak dipenuhi Roh Kudus gak bisa. Makanya yang kita kejar adalah Roh Kudusnya. Kita kejar adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah kalau Roh Kudus tidak memenuhi kita, berarti ada yang salah. Ada yang salah, berarti apa? Baptisan airnya belum selesai. Atau apa? Undang Yesusnya belum selesai. Atau apa? Keinginan Tuhannya belum selesai. Maka gak dapat. Baptisan Roh Kudus itu hanya akan didapatkan seseorang ketika dia sangat merindukan Tuhan. Dia sangat merindukan Tuhan. Makanya orang baptisan Roh Kudus itu selalu diawali dengan apa? Puasa. Puasa itu adalah apa? Puasa itu adalah kita berhenti
dari semua aktivitas kita untuk mendapatkan apa yang kita minta dalam Tuhan. Itu yang dilakukan. Makanya Roh Kudus akan memenuhi dia. Sampai ketika dia meminta sesuatu, sampai dia lupa makan. Ketika keinginannya sesuatu, dia sampai lupa minum. Keinginannya akan Tuhan sampai dia lupa dengan banyak hal di tengah-tengah dunia ini. Makanya dikatakan puasa adalah berhenti. Berhenti melakukan aktivitas dunia ini dan mencari Tuhan. Saudara, kita harus mulai tahu bahwa Tuhanlah yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kau cari damai di luar sana tanpa kau dapat Tuhan, kau damaimu gak akan pernah ada. Kalau kau cari Tuhan, cari berkat, tanpa kau cari Tuhan, tanpa kau dapat Tuhan, maka yang kau dapatkan hanya sementara. Senang, euforia mungkin dapat gajian atau dapat hasil dari mana sebentar saja, habis itu loyo lagi. Kenapa? Karena yang kita inginkan dalam hidup kita ini adalah ketika Roh memenuhi hati kita. Kalau Roh gak memenuhi hatimu, maka yang terjadi adalah kita sering sekali negosiasi dengan firman. Itu saya katakan tadi, lagi mau ibadah, datang teman. Yuk temenin aku sana, ada penting. Ya, karena kita tidak dipenuhi Roh Kudus, oh ya ayolah. Ada saudara datang, terus kita nggak ibadah. Lalu kita bilang, saudaraku datang, saya nggak ibadah. Kenapa? Ya karena kau tidak dipenuhi Roh Kudus. Kau mengkhianati pasanganmu. Kau nggak bisa bersyukur dengan yang kau dapatkan hari ini. Kenapa? Ya karena Roh gak memenuhi. Maka kau akan banyak toleransi. Kau akan banyak nantilah, sebentarlah. Yang harusnya baca firman terus menerus dalam hidup kita. Kita negosiasi, antarlah nanti saya masih capek, saya masih sibuk, kerjaan saya masih banyak, urusan ABC masih banyak. Lalu ketika ada masalah, kita pengen Tuhan menyelesaikan masalah kita itu. Bagaimana caranya? Gak bisa. Saudara, mari kita mulai sepakat bahwa kita mencari hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain. Hidup damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya ketika kau mencari damai sejahtera dari dunia ini, kau gak akan menemukan. Ketika kau mencari sukacita dari dunia ini, kau gak akan menemukan. Makanya berapa banyak orang gak menemukan. Dia kira ketika dia mengerjakan dunia ini sekeras-kerasnya, dia pikir dia bisa punya damai sejahtera. Gak dapat. Satu pertanyaannya hari ini untuk kita jawab dari hati kita. Apakah kau masih bergairah dalam Tuhan? Coba kita jawab. Apakah hari ini kau masih bergairah dalam Tuhan? Ataukah kau sudah gak bersemangat lagi dalam Tuhan? Ataukah kau butuh hari Minggu libur panjang? Gak usah lagi ke gereja? Ataukah kita menginginkan siksaan yang Tuhan nyatakan di Wahyu secepat mungkin? Karena kalau nanti zaman penyiksaan saudara gak sempat lagi baca Alkitab. Saudara gak sempat lagi ke gereja. Kenapa? Karena saudara akan diburu siang dan malam. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang
yang mengatakan, yang memprediksi, yang apakah itu dapat dari Tuhan, dia bilang apa? Bahwa kedatangan Tuhan adalah generasi ini, bukan generasi yang akan datang. Masa-masa yang sudah sangat dekat dia katakan. Tapi itu bisa aja. Kenapa? Kalau saudara perhatikan gejolak dunia hari-hari ini, luar biasa, sangat luar biasa kejamnya. Sangat luar biasa. Sekarang kita nitip uang sama orang, kita minta, kita yang dimaki-maki, betul nggak? Saudara ngalamin itu nggak? Saudara nitip uang sama orang, kita yang dimaki-maki. Saudara nitip uang sama orang, susahnya setengah mampus untuk ditagih. Kenapa? Karena orang udah gak mau tahan lagi. Makanya saudara, hati-hati. Keadaan itu semakin sulit. Sangat sulit sekali. Coba satu yang akan menolongmu, Yesus, yang lain gak punya. Kalau kau tidak serius dalam Tuhan, maka kau tidak akan mampu bertahan dalam cobaan itu. Kau tidak akan mampu bertahan dalam keadaan itu. Ekonomi akan semakin sulit, sesulit-sulitnya. Orang akan susah membantu orang lain. Karena pada masa-masa ini aja sudah kita rasakan sangat susah. Ya kan? Orang yang saudara bantu dulu, bisakah menolongmu hari ini? Gak bisa, kadang tutup pintu dia. Oh, gak bisa menolongmu. Padahal kita sudah menolong dia dari nol. Gak bisa menolong. Hati-hati. Masa-masa sekarang sudah hampir banyak pengangguran. Iya kan? Kalau Indonesia saat ini, kalau saudara dengar di media, korupsi di Pertamina. Lalu apa? Ada seri teks itu, apa perusahaan tekstil yang akan memphk 10.000 orang. Di mana-mana sekarang terjadi chaos. Saudara, saya mau katakan, carilah Tuhan. Peganglah Tuhan. Supaya kau bertahan dalam pencobaan dunia ini. Kalau kau gak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ini akan menjadi malapetaka dalam hidupmu. Saya mau katakan saudara-saudara, jangan hari ini kau merasa aman baik-baik saja. Oh aku aman, oh iya aku masih ini. Ya, saya mau katakan tidak ada yang aman. Yang aman itu ketika kau dalam Tuhan. Kalau kau gak dalam Tuhan, kau gak akan aman. Kau gak akan pernah aman. Bagaimana kau bisa mengasihi pasanganmu kalau kau gak dalam Tuhan? Gak bisa. Bagaimana kau bisa menerima kesalahan pasanganmu atau menerima kesalahan orang lain kalau kau gak tinggal dalam Tuhan? Gak bisa, susah. Makanya banyak orang hidup dalam kepahitan berkepanjangan, bertahun-tahun kepahitannya. Karena Yesusnya gak tinggal di hati. Roh Kudusnya tidak memenuhi sehingga dia tidak mampu bertahan. Makanya saudara-saudara coba kembali saudara melihat diri saudara hari ini apa yang terjadi. Makanya pertanyaan tadi buat kita adalah apakah saudara masih bergairah dalam Tuhan? Ataukah sudah mulai lesu dalam Tuhan? Apakah sudah mulai tidak ingin Tuhan? Apakah sudah mulai kau sibuk dengan pekerjaanmu, kau sibuk dengan kegiatanmu? Apakah sudah mulai kau tidak peduli lagi dengan firman Tuhan yang harus kau telan tiap hari? Makanya saudara, barang siapa tidak datang kepada terang, maka tidak akan pernah dibukakan apapun. Kalau saudara tidak pernah datang kepada terang, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus itu sendiri, saudara tidak akan pernah tahu kejahatanmu. Kau nanti akan merasa baik-baik saja. Kau akan merasa bahwa oh saya sudah ke gereja, saya sudah pelayanan, saya sudah bekerja cukup. Padahal yang kita kejar adalah apakah Tuhan berkenan dalam hidup kita. Yang kita kejar adalah bagaimana setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin.
Makanya kalau hati kita keraskan, kalau hati kita tidak kita terobos dengan firman Tuhan tiap-tiap hari, kau tidak akan pernah dipenuhi Roh Kudus. Maka kalau nggak dipenuhi Roh Kudus, dampaknya adalah apa? Gairahmu nggak ada, sukacitamu nggak ada. Kau akan semakin gila uang, kau akan semakin mencari kekayaan, kau akan sibuk dengan hidupmu sendiri. Kau nggak peduli lagi dengan Tuhan. Kalaupun pelayanan udah, yang penting dapat uang pelayanan ini, udah selesai. Yang lain masa bodoh, Tuhan itu nggak perlu. Yang penting saya dapat uang. Udah dapat uang Tuhan nantilah. Nanti tunggu saya kaya raya baru cari Tuhan. Saya mau katakan sia-sialah hidup. Kenapa? Karena Tuhan aja bilang, dari hal yang kecil maka kau akan diberikan tanggung jawab yang besar. Saudara, mulai pikirkan hidupmu. Mulai ambil keputusan dalam hidupmu. Sampai kapan kita akan hidup dalam kegelapan kita? Sampai kapan kita tidak memperbaiki hal-hal yang jahat dalam hidup kita? Sampai kapan kita membiarkan kejahatan itu tetap di dalam hidup kita? Jangan saudara berpikir bahwa kejahatan itu berzina, membunuh, menipu. Kejahatan itu adalah ketika saudara tidak hidup dalam firman, saudara jahat dalam Tuhan. Ketika saudara tidak bergairah dalam Tuhan, saudara penjahat. Itu yang saudara harus pegang. Jangan saudara berpikir, oh ya saya nggak berzina, saya nggak membunuh, saya nggak berdukun. Saya kan baik-baik aja, saya nggak menjahatin orang. Saya kan cuma cari uang. Kita baik begitu. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau hatimu tidak ingin Tuhan, kalau kau tidak mencari Tuhan, kau adalah penipu dan penjahat. Tinggal saudara putuskan, mau bertobat dari kejahatan itu, atau tetap jadi penjahat. Ya, itu yang harus kita nyatakan. Karena selagi terang itu ada, kita harus masuk dalam terang itu supaya terbuka segala kejahatan kita. Kalau sampai saat ini kau merasa baik-baik saja, atau jangan-jangan kau adalah korban keluarga, korban teman, korban korban ekonomi, korban korban orang tua, atau kau korban anak. Sebenarnya kau adalah penipu di hadapan Tuhan. Tinggal apa? Tinggal kitanya, kau memutuskan seperti apa. Kau cari Tuhan, kau pegang Tuhan, kau bereskan semua kejahatanmu, kau hidup dalam gairah kepada Tuhan, atau kau meninggalkan Tuhan. Ya, saya sarankan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak ingin Tuhan lagi, tidak ingin Yesus lagi, saya sarankan saudara pindah kiblat. Kenapa? Karena kita harusnya setiap anak-anak Tuhan harus bergairah dalam Tuhan. Tidak ada kata tidak. Pekerjaan itu sampingan, bukan hal yang utama. Yang utama adalah Tuhan. Kalau saudara dapat Tuhan, saudara akan Tuhan bukakan banyak hal. Tapi kalau saudara nggak dapat Tuhan, saudara akan kehilangan banyak hal. Amin. Ya. Kenapa kita harus bekerja tengah-tengah dunia ini? Supaya kita tidak sibuk dengan pikiran kita yang sesat. Pekerjaan itu saya mengatakan pekerjaan itu adalah sampingan. Yang utama dalam hidup ini adalah mencari Tuhan, memegang Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yang lain tidak. Kita harus siap meninggalkan apapun untuk Tuhan. Kita harus siap meninggalkan apapun untuk Yesus. Saudara tidak bisa masuk dalam sorga dengan uangmu yang banyak. Gak bisa. Saudara hanya bisa masuk sorga dengan firman Tuhan dan saudara pegang Yesus seumur hidupmu. Hanya itu. Saudara tidak bisa masuk dalam sorga dengan kesuksesanmu, gak bisa.
Karena bukan itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bicara tentang kekayaan, maka ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa langsung dikasih rumah, kasih mobil, kasih semuanya. Pasti itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu itulah kebutuhan. Ya. Tapi enggak begitu. Yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, untuk Tuhan punya teman ngobrol. Untuk Tuhan punya teman bersama-sama. Gak ada yang lain. Nah, kalau kau tidak menjadi temannya Yesus, maka sia-sialah hidupmu. Ambil keputusan Bapak Ibu. Ambil keputusan saudara-saudaraku yang terkasih. Apa yang kau putuskan hidupmu? Mau mengisi firman di dalam hatimu, atau kau hanya mengisi keinginan-keinginan dagingmu? Dan saya mau katakan hari ini kau akan kehilangan Tuhan. Dan sorga bukan menjadi tempatmu. Makanya Tuhan bilang, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu satu bagian yang paling utama. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka di bagian selanjutnya apa? Maka yang lain akan ditambahkan. Karir, kekayaan, apapun itu hanya tambahan dari efek kau dapat kerajaan Allah. Amin. Makanya saudara-saudara, mari penuhilah hatimu dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus, Tuhan penuhi hatiku, penuhi hatiku. Supaya kau akan dibukakan dengan banyak hal. Kau akan memperbaiki banyak kejahatan-kejahatanmu yang selama ini tipu daya. Tersenyum di depan, di belakang, kesal. Amin. Penuhi. Biarlah saudara yang belum lahir baru, lahirlah baru. Yang sudah lahir baru, penuhilah dirimu dengan Roh Kudus. Amin. Supaya Tuhan mengubah banyak hal dalam hidupmu. Karena setiap orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang yang lahir dari air dan orang yang lahir dari roh. Ada satu lagi, lahir dari api. Amin. Kita dibaptis air, kita dibaptis Roh Kudus, dan terakhir nanti kita akan dibaptis oleh api. Makanya saudara,